Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG bagi guru tertentu piloting tahap 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sandy Pristiwahyono. Saya guru BK di SMP Negeri 3 Tutur 1 Atap, Kabupaten Pasuruan. Saya mahasiswa PPG bagi guru tertentu piloting tahap 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Malang, program studi bimbingan dan konseling. Pada hari ini, hari Selasa 1 Oktober 2024, saya melaksanakan praktek uji kinerja. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan hari ini adalah layanan konseling individu dengan pendekatan CBT, Cognitive Behavior Therapy, dengan teknik dispute kognitif. Selamat menyaksikan. Ya, silakan duduk, Reza. Reza, kelas 9. Hari ini pelajarannya apa? Matematika ya. Bisa Pak Sandy mulai ya untuk bacanya ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Reza? Baik. Baik ya. 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 Apakah hari ini ada kendala atau masalah di pembelajaran kelas? Untuk pembelajaran kelas tidak ada. Dan untuk yang lain? Ada. Apa? Saya bingung ingin melanjutkan ke studi lanjut, entah itu SMK atau SMA. Ya. Bahkan sampai jurusannya juga. Karena saya mikir saya mau lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Ya. Jurusan perguruan tinggi sama jurusan di SMA sama SMK itu Masih bingung ya? Ya, jadi terkait untuk studi lanjut Reza, rencana setelah lulus SMP Reza mau kemana? SMA. SMA? Ya. Sudah tahu nggak SMA itu ada jurusan apa saja? Sudah. Apa saja? IPA, IPS, bahasa. Terus selama ini sampai di kelas 9, Ya. untuk nilai yang mungkin barangkali nilai raport yang paling tinggi, itu nilai apa? IPA. IPA? Ya. Matematika bagaimana? Matematika kurang. Kurangnya dalam artian apa? Di bawah 80 kah? Masih kategori 80 kah? Masih kategori 80. Masih kategori 80. Untuk bahasa Inggris? Bahasa Inggris lumayan. Bahasa Inggris lumayan. Bahasa Indonesia? Lumayan. Lumayan. Ya. Reza rencana masuk di SMA Iya. negeri. Iya. Karena ditutur tidak ada negeri ya. Iya. Rencana mau kemana? Ke SMA 1 Purwosari. SMA 1 Purwosari. Baik, Pak Sandy berikan pandangan ya terkait dengan SMA negeri. Untuk wilayah zonasi di daerah tutur itu bisa ikut di Purwosari. Kalau untuk di luar zonasi itu bisa di SMA 1 Lamang atau di SMA Jagung. Ya, Jagung. Terus berikutnya kalau di dalam zonasi itu ada Purwosari, ada Kejaya. Nah, terus nanti Reza ke depannya ini rencana kan masuk di SMA Purwosari. Iya. Ya, baik. Nanti setelah ini Pak Sandy akan lihat nilainya Reza, apakah masih bisa dalam kategori untuk mendaftar di SMA Purwosari atau tidak. Kenapa? Karena tahun kemarin di SMA Purwosari itu grade paling rendah itu adalah 86. Ya, tapi kan ya sudah lihat browsing mungkin Reza ya. Nah, jadi nilai paling rendah untuk grade jalur prestasi itu adalah 80. Kalau untuk jalur zonasi kita tutur dan Purwosari itu lumayan ya, jaraknya mungkin sekitar 28 km. Iya. Itu kemungkinan peluangnya kecil. Jadi Reza besok bisa masuk di jalur prestasi. Prestasi itu ada 2 kategori, akademik dan non akademik. Non akademik itu adalah
salah satunya ketua OSIS. Rasa ketua OSIS? Iya. Ketua OSIS kan ya? Iya. Ketua OSIS itu nanti di sana persyaratannya adalah yang pertama SK ketua OSIS itu harus 30. Kalau untuk jalur prestasi akademik itu adalah nilai rapor. Resa tidak berminat ke SMK? Tidak. Kenapa? Karena SMK fokus ke jurusan. SMK fokus ke jurusan. Nanti kalau SMK saya mau ambil jurusan TIK, tidak masuk pada fakultas yang mau saya tuju. Sedangkan fakultas yang saya tuju itu fakultas kedokteran. Di SMK cuma ada jurusan dokter hewan. Oh, berarti cita-cita Resa itu rencananya masuk di fakultas kedokteran. Ya. Ya, baik. Karena fakultas kedokteran itu hanya bisa menerima SMA jurusan IPA, ya. Karena SMK tidak bisa. Ya. Jadi Resa rencana memang mau masuk SMA Purwosari jurusan IPA. Ya. Nah, dengan nilai dari semester 1 sampai semester 4 ya kelas 8 kemarin, apakah menurut Resa nilainya Resa itu memenuhi atau tidak untuk bisa masuk di SMA Purwosari? Hampir sedikit ya. Gini Resa, untuk grade terendah kemarin kan 86. Iya. Bisa jadi untuk tahun 2025 itu grade-nya turun. Karena setiap tahun itu kan bisa terjadi untuk perubahan nilai. Ya, itu. Intinya triknya gini. Ketika pendaftaran itu kan ada waktu jadwal, mungkin dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Triknya adalah jangan mendaftar di hari pertama. Kenapa? Karena jika kita mendaftar di hari pertama, kita tidak akan tahu grade pendaftar itu nilainya berapa dan perankingannya itu nilai paling terendah itu berapa kan kita masih belum tahu. Jadi triknya adalah silakan bisa mendaftar di hari terakhir jadwal pendaftaran. Karena di hari terakhir itu akan muncul semua rankingan mulai dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Jadi Resa bisa tahu, oh ketika saya mau mendaftar ke Purwosari dengan nilai rata-rata rapot saya sekian misalkan, sedangkan di SMA Purwosari itu nilai terendahnya sekian, apakah saya bisa masuk di SMA Purwosari? Jadi kita bisa bukan meramal ya, tapi sudah memprediksi karena sudah tahu nilai grade terendah berapa dan nilai kita berapa. Iya. Terus Resa rencana bagaimana? Apakah sudah punya rancangan untuk karirnya mulai hari ini? Pak, saya ingin setelah lulus SMP ingin melanjutkan ke SMA Purwosari jurusan IPA. Saya ingin aktif di OSIS lagi. Bahkan saya akan mencalonkan diri menjadi OSIS. Karena apa? Itu nilai poin plus untuk saya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Misalkan saya besok ingin mendaftar atau lanjut ke fakultas kedokteran di UB misalkan. Apakah berpengaruh ketika saya kelak terpilih lagi menjadi ketua OSIS di SMA? Ataukah ada prestasi lain yang mungkin barangkali menjadi syarat untuk masuk di fakultas kedokteran? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab ya, sama saja sudah dijelaskan semuanya. Terus apakah orang tua mendukung? Sangat-sangat mendukung. Sangat mendukungnya. Jadi segala sesuatu yang sudah Resa rancang, mulai dari lulus SMP, nanti ke SMA, terus lanjut ke perguruan tinggi, itu semuanya sudah didukung. Sudah. Ya, mohon maaf Resa, apakah juga orang tua sudah mendukung untuk biaya? Belum. Nah, apakah Resa punya pertanyaan tentang Pak, apakah ada beasiswa? Pak, apakah ada keringanan biaya? Pak, apakah bisa kira-kira saya sekolah di atau melanjutkan studi di SMA Purwosari? Apakah biayanya itu bisa terjangkau? Ketika saya melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi, juga apakah biayanya terjangkau? Waktu ini, akhir ini saya lagi mencari informasi tentang beasiswa. Ya.
tapi nggak tahu. Seperti yang di share Resa ditanya kemarin Pak Sendi itu ya, tentang beasiswa. Apa sudah nyoba? Sudah. Sudah. Ada bukti pendaftarannya? Belum? Ada. Jadi sudah clear, tinggal tunggu pengumuman. Iya. Ya. Jadi kemarin Pak Sendi menyampaikan dicoba saja apapun itu. Kalau misalkan memang rezekinya Resa bisa goal, ya Resa bisa dapat beasiswa itu. Terus apakah Resa ada menemukan masalah di sekolah ini mengenai mata pelajaran, mengenai Bapak Ibu guru dengan cara pembelajarannya untuk mendukung studi lanjut Resa? Mungkin masalah dengan mapel IPA karena saya nggak suka gitu, jadi saya kurang fokus pada pelajaran IPA. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendalami ilmu matematika. Tapi entah bagaimana kok IPA atau matematika? Matematika. Matematika. Tapi entah kenapa nggak pernah nonton di kelas saya. Faktornya satu, apakah diri sendiri ataukah dari guru? Diri sendiri. Diri sendiri. Boleh Pak Sendi tahu kenapa faktornya kok diri sendiri? Menurut saya MTK itu pelajarannya agak ruwet, menakutkan. Iya. Karena itu menurut pribadi Resa. Terus ada lagi. Tapi sedangkan di mapel IPA itu seringkali ada pelajaran matematika. Contohnya? Fisika. Oh, ada ya, fisika ada. Itu seringkali muncul kayak perhitungan-perhitungan dan lebih sedikit mau menonjolkan matematika. Tapi saya bisa. Tapi kalau di pelajaran matematika, entah kenapa saya mendadak gak bisa. Kalau ketika pelajaran matematika, tiba-tiba kenapa nggak bisa gitu ya ketika mengerjakan soal. Tapi ketika di IPA, mungkin kenapa kok bisa? Gitu ya? Iya. Ini maksudnya. Apa faktor dari guru? Tidak. Ya, ya. Bu Indah, enak ya? Enak sih. Kayak belajarnya seru ya. Bu Puput juga seru ya, sangat seru ya. Berarti mungkin faktor ada di dalam pribadi Resa. Iya. Kurang percaya diri kah? Kayaknya Sudah cukup sangat percaya diri ya. Ada rasa minder kan? Ya. Faktor dari teman? kayaknya ada. Nah, ya. Memang floor dari Resa sendiri. Iya. Apakah Resa bisa mengatasinya? Akhir ini saya sudah berusaha, tapi Dengan cara apa? lebih fokus ke pelajaran matematika. Lebih fokus lagi ke pelajaran matematika. Pelajaran yang lain mungkin bisa mengikuti sudah terbiasa ya. Tinggal fokus satu saja ke matematika. Iya. Nih, karena gini Resa, karena matematika adalah salah satu nilai yang akan diambil dan diakumulasikan menjadi nilai rata-rata ketika mendaftar di SMA. Kalau Resa ingin melanjutkan lagi ke Fakultas Kedokteran besok, nilai matematika ini juga akan diakumulasikan sebagai syarat untuk mendaftar di perguruan tinggi, terutama kedokteran. Ya. Jadi kalau Resa sudah belajar untuk mengatasi masalah yang ada di pribadi Resa, mungkin ada tempat tentang pemikiran matematika itu kuat, matematika itu menakutkan, angka itu buat saya pusing, diubah, mindset yang seperti itu diubah. Oh iya, karena Bu Indah menyenangkan, enak gaya belajarnya, gaya mengajarnya, saya bisa fokus, saya harus fokus, saya harus bisa merubah mindset bahwa saya bisa. Jadi Resa harus punya motivasi sendiri bahwa karena saya sudah kelas 9 sekarang, nilai matematika saya harus lebih baik dari tahun kemarin. Harus punya motivasi sendiri. Resa punya KIP? Punya. Nah, ketika Resa sudah punya KIP, ketika dilanjutkan ke SMA itu bisa nanti. Ya. Jadi SMA nanti KIP, bantuan KIP itu juga bisa didapatkan juga. Jadi nanti kedepannya ketika ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, kartu KIP ini juga bisa digunakan untuk beasiswa mendaftar di perguruan
SMA nanti bisa lanjut 3 tahun lagi, terus kalau bisa ketika di SMA mau lulus lanjutkan ke perguruan tinggi itu bisa digunakan. Kalau dulu zamannya itu bidik misi namanya, kalau sekarang sudah KIP kuliah. Resa kalau ada kesulitan nanti mengenai penjurusan SMA ataupun nanti ketika menemui permasalahan di SMA dan studi lanjut, Resa bisa sharing dengan guru BK di SMA. Jadi sama nanti seperti Pak Sandy, nanti ada yang memberikan pemahaman tentang ini loh fakultas kedokteran di universitas ini seperti ini, universitas seperti ini di sini. Jadi segala sesuatu yang mungkin menjadi masalah Resa harus bisa merubah mindset bahwa matematika tidak sulit sebenarnya kalau kita mau belajar. Pak Sandy dulu sama, paling benci dengan matematika. Tapi matematika kita temui dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah terbiasa gitu. Jadi kesulitan apapun yang dihadapi Resa harus semangat, harus termotivasi untuk lebih baik lagi. Kalau ada selentingan yang mungkin menjatuhkan, tidak boleh jatuh. Karena apa? Karena orang lain itu bahkan ada yang tidak suka Resa untuk sukses. Orang lain melihat Resa sukses, itu ada yang mungkin barangkali tidak suka. Jadi apa? Dijatuhkan. Beno beda sukses. Nah, motivasi Resa, saya harus bisa mengarahkan, merancang masa depan saya. Karena apa? Ya masa depan saya tentukan, bukan orang lain. Nah, jadi mulai hari ini Resa harus bisa memotivasi diri sendiri. Masalah apapun yang dihadapi Resa, entah itu di pelajaran, entah itu di lingkungan sekolah, sosialisasi dengan Bapak Ibu guru, sosialisasi dengan teman, itu Resa harus bisa mengatasi masalah yang terjadi. Ada lagi mungkin yang disampaikan Resa, kesulitan yang dihadapi, atau mungkin masih ragu antara SMA atau SMK, atau sudah clear fokus ingin ke SMA melanjutkannya? Jaraknya jauh, Tutur dengan Purwosari jaraknya jauh. Mungkin dari transportasi sama penginapannya. Penginapan dalam artian berarti ada rencana nanti Resa kos. Iya. Oke, kalau Resa kos, apakah Resa siap dengan mungkin kalau kos itu kan jauh dari orang tua, ya, jauh dari perhatian orang tua tidak bisa mantau perkembangan Resa. Apakah Resa siap dengan tanggung jawab yang seperti itu? Sudah siap. Sudah siap ya. Berarti sudah siap jauh dari orang tua. Sudah siap dengan mungkin lingkungan sekolah yang baru. Sudah siap. Resa, Pak Sandy kan tadi menyampaikan bahwa jalur zonasi di wilayah Tutur karena tidak ada SMA negeri itu kan adanya di Lawang, Jambu, Purwosari, dan Kejayan. Dari 4 sekolah ini yang Resa pilih adalah Purwosari. Ya. Misal grade Resa nilai raportnya rata-ratanya ada 86, sedangkan grade rata-rata terendah di SMA Purwosari adalah 87. Resa apakah tetap milih di 3 sekolah lanjutan ini atau balik ke Tutur, sekolah di SMA Tutur swasta? Kita harus punya rencana ya. Rencana itu kan ada kalanya berhasil kita, tapi Pak Sandy selalu doakan yang terbaik untuk Resa ya. Dengan rencana otomatis ada yang berhasil, ada yang gagal. Kemungkinan kita mengatasi
solution ya, cari solusi yang terbaik. Kalau misalkan Resa di Purwosari itu grade-nya masih belum memenuhi, masih ada Kejayaan, Lawang, dan Jabung, Resa pilih mana? Lawang. Sedangkan Lawang itu grade-nya lebih tinggi dari Purwosari. Kemungkinan bisa balik lagi ke Tutur. Kenapa? Kenapa di Kejayaan? Tidak. Kenapa? Semakin jauh. Semakin jauh. Padahal alumni kita yang di Kejayaan ada. Iya kan? Kak Cantika ya? Iya. Kan jauh. Tapi saya kalau mau sekolah itu saya milih untuk sendiri. Ataukah dua anak setiap sekolah ke sekolah yang mau dituju, biar kita lebih banyak pengalamannya, juga biar fokus ke teman-teman lainnya. Nanti kalau kita sama anak-anak banyak dan kita fokus ke anak-anak yang baru, maka mereka akan berpikiran yang jelek buat kita, jadi kita menghindari itu. Iya, jadi ya Resa tuh mungkin sifatnya itu memang suka bersosialisasi dengan banyak orang. Komunikasi juga dengan banyak orang itu senang, seru ya. Jadi pilihannya gini, di Jabung itu grade-nya lebih rendah sedikit dari Purwosari, Kejayaan juga sama. Jadi pilihannya nanti ketika Resa grade-nya tidak memenuhi di SMA Purwosari, pilihannya adalah di Kejayaan atau Jabung. Kalau memang Kejayaan itu terlalu jauh dan Jabung itu juga terlalu jauh, ditutur di mana sana? Ada SMA, tapi swasta. Apakah menjadi kendala untuk Resa sekolah swasta? Ada. Apa? Karena itu fokus ke pelajaran Islam. SMAI fokus ke pelajaran Islam. Dapat informasi dari mana? Sudah dari namanya. Sudah dari namanya ya. Saya berikan pemahaman sedikit kan. Sebenarnya sekolah di negeri dan swasta itu sama, tidak ada yang membedakan. Yang membedakan adalah status. Kalau negeri itu milik pemerintah, kalau swasta itu milik yayasan. Status. Cuma ijazah itu diakui karena ijazah yang buat adalah negara. Ijazah itu buat adalah negara. Jadi meskipun misalkan besok Resa itu di SMA, lulus dari SMA jurusan IPA, daftar fakultas kedokteran, itu masih bisa, masih ada peluang. Boleh. Jadi sekolah negeri maupun swasta itu sama sebenarnya. Yang bedakan tadi status dan biaya. Kalau negeri kan gratis, kalau swasta ada biaya, itu bedanya. Tapi sama-sama bisa mengajukan beasiswa dan keringanan. Tapi saya harap dan saya yakin hari ini Resa bisa masuk di SMA Purwosari. Iya. Insya Allah kita berdoa yang terbaik ya. Harus berdoa yang positif, yang baik, yakin ya. Sudah yakin dengan pilihannya di SMA Purwosari? Sudah. Bismillah yakin ya. Tetap semangat Resa. Kalau ada kendala selama di kelas 9 ini bisa disampaikan ke Pak Jabri. Apapun yang permasalahan itu muncul, entah itu dari teman, entah itu dari Bapak Ibu guru, atau dari Pak Sendi sendiri selama memberikan pelayanan ada yang kurang, Resa bisa menyampaikan. Ada lagi yang mau disampaikan Resa? Tidak ada. Sudah. Bagaimana perasaan Resa setelah konseling? Lebih tenang. Lebih tenang ya. Kalau kemarin masih bingung antara saya pengen di SMA Purwosari tapi nilai saya seperti ini, apakah masih bisa? Terus juga mengenai beasiswa apakah ada? Tapi kalau sudah fokus dalam satu tujuan, saya dukung, Pak Sendi dukung, Pak Sendi akan mendoakan yang terbaik untuk Resa. Semoga Resa bisa mewujudkan cita-citanya, kedepannya ingin menjadi dokter mungkin ya, sukses menjadi dokter yang terbaik mungkin ya. Terus juga Resa bisa masuk ke sekolah pilihannya sesuai dengan bakat dan minatnya, karena Pak Sendi perhatikan sejak kelas 7 sampai sekarang sangat aktif sekali di organisasi OSIS, pramuka,
makan, Iya. dan kegiatan sekolah apapun itu jadi poin plus Reza. Ketika kedepannya saya sering kali ke anak-anak yang aktif itu dalam hal semuanya, segala hal, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, aktif di organisasi, itu poin plus juga ya. Iya. Semangat Reza. Terima kasih. Semangat. Selalu semangat ya. Ya Reza, ada lagi yang ingin disampaikan? Tidak ada. Sudah plong ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Reza. Sudah jelas ya. Baik Reza, terima kasih sudah mau bercerita banyak ke Pak Sandy. Sukses selalu untuk Reza ya. Terus juga apapun yang dicita-citakan semoga tercapai. Semoga pelaksanaan konseling hari ini bisa bermanfaat untuk Reza. Terus saya juga ingin Reza bisa mengatasi masalah yang muncul baik di sekolah atau di media sosial. Yang penting intinya Pak Sandy mendoakan yang terbaik untuk Reza ke depannya. Yang Reza ini ada refleksi kegiatan konseling individual ini ya nama, kelas, tulis, terus dijalankan sesuai dengan perasaan Reza. Terima kasih Reza karena hari ini untuk pertemuan pertama konseling individu sudah selesai berakhir. Kita bareng-bareng mengucapkan rasa syukur alhamdulillah. Sukses selalu untuk Reza. Terima kasih bisa menemui Pak Sandy hari ini untuk cerita banyak pengalaman Reza. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Reza. Terima kasih Pak.